Hai teman-teman, dalam video kali ini, kita akan mengeksplorasi fitur-fitur tersembunyi dari ChatGPT, model AI yang luar biasa canggih dari OpenAI. Banyak dari kita yang tahu bahwa ChatGPT dapat menjawab pertanyaan dan menghasilkan teks. Tetapi apa yang banyak orang belum tahu adalah bahwa ada banyak fitur lain yang tersedia dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang lebih kompleks. Jadi, mari kita mulai eksplorasinya. Generalisasi adalah proses membuat inferensi dan generalisasi baru dengan mengambil informasi dan pengetahuan spesifik dan menerapkannya ke situasi yang lebih luas. Contohnya, jika seseorang bertanya tentang negara di benua Afrika, OpenAI dapat mengambil informasi dan pengetahuan yang dia miliki tentang negara-negara di benua tersebut dan memberikan daftar beberapa negara yang ada di Afrika, seperti Mesir, Nigeria, Afrika Selatan, Ethiopia, dan Kenya. OpenAI dilatih untuk melakukan generalisasi informasi dan pengetahuan dalam batasan yang diberikan oleh data yang dia pelajari selama proses pelatihan. Informasi terakhir yang saya dapatkan, data OpenAI adalah berdasarkan data di tahun 2021. Jadi, jika Anda ingin bertanya kepada OpenAI siapa juara dunia FIFA World Cup 2022, tentu dia akan menjawab tidak bisa. Namun, seiring waktu berjalan, tidak melepas kemungkinan data chat OpenAI ini akan diupdate di masa mendatang oleh perusahaan OpenAI. Generasi teks adalah proses otomatis membuat teks baru menggunakan model AI. Model AI ini dapat menghasilkan berbagai jenis teks, seperti artikel, cerita, surat, dan lain-lain. Generasi teks dapat membantu mempercepat proses pembuatan konten, dan menghasilkan teks yang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Jika tulisan yang dibuat ternyata belum sesuai keinginan, bahkan kita dapat memberikan masukan-masukan kepadanya supaya dilakukan perbaikan teks. Chat OpenAI dapat melakukan deteksi sentimen dan analisis bahasa. Dia dilatih untuk memahami konteks dan membedakan antara sentimen positif, negatif, atau netral dalam teks. Misalnya di sini, dicontohkan kita bertanya pada OpenAI tentang sentimen apa yang ada dalam abstraksi tulisan tesis ini. OpenAI akan memberikan pendapatnya dalam beberapa detik saja. Sentimen tulisan ini adalah positif. Selain sentimen analisis, OpenAI juga dapat melakukan generating sentiment, membuat teks dengan sentimen tertentu. Summarizing sentiments, mengidentifikasi dan mensummarize sentimen dalam kumpulan teks besar. Chatting with sentiment, melakukan chatting dengan mempertimbangkan sentimen yang tepat untuk menjawab pertanyaan pengguna. OpenAI dapat menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain. Anda tinggal memberikan teks yang ingin Anda terjemahkan beserta target bahasanya. Bahkan Anda dapat memerintahkannya dengan bahasa lainnya. Misalnya, saya menemukan karakter asing ini di internet. Не забудь выпить кофе, братан, если устал от работы. Mari kita terjemahkan ke bahasa Jawa dengan perintah bahasa Indonesia. OpenAI dapat berbicara dan menulis dalam berbagai bahasa,
termasuk bahasa Inggris, Spanyol, Perancis, Jerman, Italia, Belanda, Portugis, Rusia, Mandarin, Jepang, Korea, Arab, Hindi, dan bahasa-bahasa lainnya. Namun, tingkat kemampuan OpenAI dalam setiap bahasa mungkin berbeda-beda, karena OpenAI ditrain dengan jumlah dan kualitas data yang berbeda-beda untuk setiap bahasa. Sumber daya yang tersedia, seperti dokumen, artikel, dan bahan bacaan dalam bahasa tertentu, mempengaruhi kemampuan OpenAI dalam memahami dan menggunakan bahasa. Clustering adalah teknik pengelompokan data pada analisis data. Tujuannya adalah untuk membagi data ke dalam kelompok-kelompok atau cluster dengan karakteristik yang serupa antara data dalam satu kelompok dan berbeda antar kelompok. Ini sering digunakan untuk menemukan pola dan struktur dalam data yang besar atau tidak terstruktur. Mari kita coba langsung di OpenAI. Di sini kita coba memberikan input kepada OpenAI nama-nama orang terkenal di dunia dan membiarkan OpenAI melakukan clustering data tersebut. Perlu diingat, kita tidak memberikan atribut apapun pada nama-nama tersebut. Biarkan OpenAI sendiri yang mencari atribut-atribut dari setiap nama itu. Algoritma OpenAI mengelompokkan data nama-nama orang tersebut menjadi beberapa kategori seperti selebriti, politisi, ilmuwan, pemimpin bisnis, aktivis, dan penulis. Jika kita kurang puas dengan hasilnya, kita bisa meminta OpenAI untuk melakukan clustering ulang. Di sini OpenAI mengelompokkan nama-nama tersebut berdasarkan orang terkenal, pemimpin, orang kaya, penulis, dan intelektual. Hasil clustering akan semakin akurat jika kita memberikan konteks dari tujuan clustering dan memberikan label-label informasi lainnya dari nama-nama tersebut. Clustering dalam dunia bisnis dapat memberikan banyak manfaat, di antaranya segmentasi pasar. Clustering dapat digunakan untuk membagi pasar menjadi kelompok-kelompok homogen berdasarkan karakteristik demografis, perilaku pembelian, dan faktor lainnya, sehingga mempermudah dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk setiap kelompok. Analisis pelanggan. Clustering dapat membantu perusahaan mengidentifikasi karakteristik umum dari pelanggan terbaik dan memfokuskan upaya pemasaran pada kelompok tersebut. Penentuan prioritas. Clustering dapat membantu perusahaan menentukan prioritas dalam hal alokasi sumber daya, memfokuskan upaya pada kelompok yang memiliki potensi peningkatan pendapatan terbesar. Prediksi perilaku pelanggan. Clustering dapat membantu perusahaan memprediksi perilaku pembelian pelanggan dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Pengambilan keputusan data-driven. Clustering dapat membantu perusahaan membuat keputusan bisnis yang didasarkan pada analisis data dan bukan hanya pada perkiraan subjektif. Secara keseluruhan, clustering membantu perusahaan memahami pelanggan dan pasar lebih baik, membuat keputusan bisnis yang lebih informatif dan efektif, dan meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. OpenAI dilatih untuk berinteraksi dengan manusia melalui teks. Dia dapat memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan, dan membantu menyediakan informasi yang dibutuhkan. Namun, harap dicatat bahwa OpenAI adalah mesin dan tidak memiliki emosi atau perasaan seperti manusia. Pada dasarnya, kita dapat bertanya kepada OpenAI layaknya seperti bertanya pada manusia,
dia bisa menjawab dengan baik sesuai konteks yang diberikan. Seperti ini. Percakapan akan terus mengalir layaknya berbicara dengan manusia. OpenAI dapat memahami konteks percakapan dengan melihat pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Bahkan dia dapat memaklumi jika kita terdapat sedikit kesalahan pengetikan. OpenAI dapat menjawab berbagai jenis pertanyaan, seperti pertanyaan tentang informasi faktual, permintaan untuk menjelaskan konsep, pertanyaan tentang rekomendasi, bahkan juga pertanyaan bercandaan. ChatGPT adalah model AI yang dikembangkan oleh OpenAI yang mampu memahami dan menjawab pertanyaan manusia. Kelebihan ChatGPT adalah kemampuannya untuk memahami dan menjawab pertanyaan dengan benar dan efisien. Ini disebabkan oleh fakta bahwa ChatGPT dilatih dengan data yang sangat besar, sehingga memiliki basis informasi yang kuat untuk memberikan jawaban yang akurat. Sayangnya, ChatGPT memiliki beberapa kekurangan juga. Model ini masih memiliki keterbatasan dalam memahami konteks emosional dan situasi, sehingga mungkin menghasilkan jawaban yang kurang tepat dalam situasi yang membutuhkan pemahaman emosional yang baik. Namun, meskipun ada kekurangan, kelebihan-kelebihan ChatGPT masih membuatnya menjadi pilihan yang baik untuk solusi AI interaktif yang efisien dan akurat. Sekian saja pembahasan dari kami terkait ChatGPT ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa ngopi. Terus jaga kewarasan dan jangan lupa ngopi. Seruput lagi. Gelasnya gede.